Pengakuan Iman Gereja Betel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirbarukan, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Shalom, selamat hari Minggu saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, biar kita dapat memuji dan memuliakan Allah kita pada hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk satu minggu yang telah kami lalui ya Bapa. Biar kiranya Tuhan, Kau yang selalu memberkati kami Tuhan dalam minggu-minggu ke depan ini ya Bapa. Kau yang sertai kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan, penyertaan-Mu selalu ada dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan, kami ingin memuji Engkau Tuhan, biar kiranya Engkau yang selalu Tuhan menyertai Tuhan dalam setiap kegiatan kami Tuhan pada hari ini. Kau adalah Allah yang besar Tuhan, Kau layak dipuji dan disembah Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa Tuhan, layaklah segala bangsa. Haleluya Yesus. Kau besar Tuhan, Kau ajaib Tuhan. Kau adil Tuhan. Kau adalah Raja segala bangsa. Terima kasih. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu.
layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Yes Tuhan, Kau adalah Allah yang layak disembah Tuhan. Kami mau selalu memuji-Mu Tuhan. Kami mau selalu meninggikan nama-Mu Tuhan. Yang ajarkan kami Tuhan untuk selalu bersyukur Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan menolong setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan mendengar setiap seruan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan menang bersama-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu teguh hanya di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Menang, kami menang Tuhan. Menang, ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Menang bersama-Mu. Amin Tuhan. Tangan-Mu tak kurang panjang untuk menolong kami. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Menang, Engkau menang Tuhan. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali menjumpai Bapak Ibu. Doa saya Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Tetap dalam pemeliharaan Tuhan, tetap dalam iman yang teguh, dan tetap bersuka cita. Mengawali firman Tuhan yang akan kita dengar bersama, saya mengajak kita satu dalam doa. Bapak Surgawi, bersyukur untuk saat ini kami boleh beribadah bersama-sama walaupun secara online. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami, dalam kehidupan kami, rumah tangga kami, dan kami yakin ketika Tuhan hadir, kebenaran Allah dinyatakan dan setiap kami boleh dikuatkan, diubahkan, bahkan semakin hari kami boleh semakin mengenal Tuhan dan semakin menjadi serupa dengan gambar Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Financial Freedom atau dalam bahasa Indonesianya Merdeka dalam Keuangan. Yang saya sampaikan di sini bukan tentang bagaimana kita mendapatkan penghasilan yang membuat kita tenang sampai masa tua kita, bahkan sampai anak cucu kita. Bukan tentang passive income atau hal yang serupa itu. Tetapi bagaimana kita bisa merdeka terhadap keuangan, di dalam hal keuangan. Bukan bicara tentang banyak atau sedikit, bukan bicara tentang tabungan, bukan bicara tentang warisan, tapi bagaimana kita meresponi, menyikapi berkat yang sudah Tuhan berikan. Ya, nah saudara yang kasih Tuhan, krisis, pandemi, dan semua yang sedang terjadi dalam hidup kita tentunya sangat mempengaruhi hal ini. Tetapi saya percaya orang yang bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dia akan tetap kuat. Karena janji Tuhan sendiri yang akan memelihara kita. Burung di udara dipelihara, bunga bakung diberi keindahan. Bahkan dikatakan Bapakmu di sorga tahu bahwa engkau membutuhkan makanan, minuman, pakaian, semuanya itu. Ya, saat ini saya akan menyampaikan ada 4 hal yang harus kita jalani, yang harus kita lakukan untuk dapat mengalami kemerdekaan di dalam keuangan. Yang pertama adalah harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10, kita baca bersama-sama, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Dengan keras kita baca, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saudara, bekerja ini adalah suatu kewajiban buat kita. Dan bekerja yang sungguh-sungguh itu tentunya harus menjadi bagian dari anak-anak Tuhan. Ya, kita harus bekerja apapun yang dapat kita kerjakan, kita kerjakan. Karena firman Tuhan juga berkata, sampai tua, sampai lanjut usia, dia tetap gemuk, segar, dan berbuah. Artinya terus bekerja. Bahkan firman Allah juga berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi kalau kita masih hidup itu artinya bekerja, memberi buah. Jadi kita harus terus produktif. Terus berikan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Karena firman Tuhan juga berkata, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Masalah yang kita hadapi justru karena tidak bekerja, maunya makan melulu. Bukan begitu? Di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10, firman Tuhan juga berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Selama kita masih hidup, kalau kita menjumpai satu pekerjaan, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Dengan kata lain, selagi masih ada kesempatan, selagi masih bernafas, ayo kerjakanlah segala sesuatu dengan yang terbaik. Ya saudara ya. Bahkan di dalam Kolose 3 ayat 22-24 kita baca bersama ya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ayat 23-nya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Lakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Kita yang bekerja dimanapun kita, segmen apapun, marketplace seperti apapun, ayo
Lakukan yang terbaik, buktikan bahwa kita adalah anak Tuhan yang taat, takut Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Lakukan dengan segenap hati, dengan sungguh, sekuat tenaga, dengan ketulusan. Saya percaya, kalau kita lakukan semua itu dengan baik, maka kita akan mulai mengalami kemerdekaan di dalam hal keuangan. Ya, pernah ada satu cerita, saudara, seorang cleaning service di sebuah kapal kargo. Dia rajin sekali, dia lakukan dengan baik. Yang lain belum bangun, dia sudah kerjakan. Yang lain mungkin sudah tertidur, dia terus bekerja. Hanya cleaning service loh, saudara. Tapi dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Suatu saat, pemilik dari kapal kargo tersebut berjumpa dengan dia karena menghargai cara kerjanya. Dan dengan komunikasi yang ada, akhirnya cleaning service ini mulai diberikan kepercayaan yang lebih. Dalam waktu beberapa tahun, saudara tahu, cleaning service ini sudah dipercaya beberapa kapal kargo oleh ownernya ini, oleh bosnya itu. Karena apa? Karena dia mau belajar dari hal yang kecil. Dia mau setia, dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Saudara mau mengalami hal yang serupa? Saudara mau sungguh-sungguh dan diberkati Tuhan? Ayo, bekerjalah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan tamak, harus bersyukur. Ya, di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jangan jadi hamba uang, saudara. Jangan kita menjadi tamak, diperdaya oleh uang ini. Memang katanya uang bukan segalanya. Memang katanya juga tanpa uang, maka segalanya menjadi repot ya. Tetapi saya mau katakan, kita punya Tuhan yang memelihara. Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan, tidak akan membiarkan kita. Percayalah, apa yang kita butuhkan Tuhan cukupkan. Burung pipit dipelihara, bunga bakung diberi keindahan. Pastilah kita diberikan kecukupan oleh Tuhan ya. Di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10 firman Allah berkata, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat yang ke-10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jangan kita diperdaya oleh uang. Jangan menjadi tamak, ya. Tetapi kita harus bersyukur dengan apapun yang sudah Tuhan berikan. Karena Tuhan yang pelihara kita, Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa yang kita perlukan hari ini, esok, dan seterusnya. Oleh karenanya, ya, jangan ingin kaya, saudara. Banyak orang ingin kaya, berpikir, wah kalau kaya fasilitasnya lengkap, semuanya nyaman. Ada lagi masalahnya, saudara. Karena orang kaya juga punya masalahnya sendiri. Ya, jangan saudara pikir kalau udah kaya raya, terus nggak ada masalah. Masalah, saudara. Ya, ketika inflasi, ketika devaluasi, ketika saham turun, ketika bisnis mulai berat, yang kaya juga pusing, saudara, bahkan mungkin lebih pusing ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dalam Lukas 12 ayat yang ke-15 sampai 21 dikatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ayat 16 kita lihat ya. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ayat 19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah,
minumlah dan bersenang-senanglah. Ayat yang ke-20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ayat 21, kita baca bersama. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Jangan tamak, saudara. Ya, kita harus jaga karena kekayaan kita tidak menjamin hidup kita. Bahkan ketika kita punya mungkin semua, jangan lupa hidup kita terbatas. Umur manusia hanya 70, kalau kuat 80 tahun. Sisanya kan bonus-bonus dari Tuhan, betul? Ya. Nah, kalau kita punya semuanya juga makin berat untuk kita nanti pulang ke rumah Bapa. Nanti Tuhan panggil, Satria, ini waktunya kamu pulang. Oh, jangan dulu Tuhan, hartaku banyak mungkin ya. Bahaya, saudara. Padahal kita pulang ke rumah Bapa itu adalah tempat terbaik buat kita, bukan? Ya, di dunia kita harus berjuang. Dalam segala hal kita harus berjuang. Salah satunya adalah berjuang dari ketamakan ini, saudara. Ya, di ayat 15 tadi dikatakan, ingat pesan Tuhan apa? Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, walaupun kelimpahan. Semua itu tidak menjamin hidup kita. Ya, oleh karenanya di dalam poin yang kedua, jangan tamak. Kita harus bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Tuhan Yesus berkata, biarlah kita kaya di dalam Tuhan, kaya di hadapan Allah. Ya, yang ketiga, saudara, tetapkan prioritas dan gaya hidup kita. Di dalam kehidupan kita tentu makin bertambah kepercayaan Tuhan, makin bertambah mungkin kepemilikan kita, makin meningkat lagi kebutuhan kita, makin naik lagi. Mungkin dulu dengan uang berapa puluh ribu kita cukup untuk makan satu hari, satu keluarga. Tapi hari-hari ini mungkin perlu lebih banyak lagi. Nanti makin diberkati lagi. Mungkin sekali makan bisa ratusan ribu, bahkan juta. Ya, ini adalah bukan kebutuhan. Ini adalah gaya hidup yang semakin meningkat. Oleh karenanya, kita jangan dipengaruhi oleh itu semua. Ya, kita harus berjaga-jaga, berhati-hati. Berapapun yang kita miliki, tetap kita tetapkan prioritas. Tetapkan gaya hidup kita. Ya. Buat sebuah agenda untuk pengaturan keuangan, baik untuk keuangan harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Mungkin kalau bayar PBB, bayar pajak kendaraan itu kan per tahun. Kita cicil, kita taruh di amplop. Kalau 1 tahun misalnya 1.200.000, berarti 1 bulan kita sisihkan uang kita 100.000 untuk bayar itu. Ya, itu kita harus konsisten lakukan dengan baik. Lalu untuk yang bulanan bagaimana? Kebutuhan bulanan mungkin kita ada bayar listrik dan lain-lain, bayar telepon, handphone. Sisihkan uang kita. Tetap jangan uang makan dipakai bayar handphone. Jangan uang untuk bayar pajak bumi bangunan, rumah ya, pajak rumah atau pajak kendaraan kita pakai beli handphone baru. Berantakan, saudara. Percayalah ya, kita harus atur dengan baik. Tetapkan prioritas. Dan yang lebih berbahaya lagi, seringkali nih tanpa menetapkan prioritas, apa yang menjadi kebutuhan pokok untuk makan dan lain-lain kalah, saudara, tersisihkan. Karena apa? Karena hobi, karena keinginan, karena mau ganti barang baru, beli barang baru, tetangga beli barang baru, kita ikutan beli barang baru. Berbahaya, saudara. Ya, pastikan bahwa kita juga bisa menabur. Pastikan kita juga menabung kalau bisa, ya. Dan ada hal yang paling penting, jangan pernah lupakan perpuluhan. Karena kita sudah menerima 100% dari Tuhan. Kita harus memberikan kepada Tuhan yang 10% yang adalah kehendak Tuhan untuk diberikan kepadanya. Tetapkan prioritas kita. Karena kalau kita tidak membawa perpuluhan, firman Tuhan bilang apa? Kita pencuri. Ya, dan Tuhan berjanji kalau kita berikan perpuluhan, kita bawa perpuluhan kita ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan, Tuhan akan bukakan tingkap langit, curahkan berkat berkelimpahan kepada kita. Nah, seringkali banyak orang tidak diberkati Tuhan, tidak dipercaya berkat yang lebih lagi oleh Tuhan. Karena apa?
tidak setia dalam hal perpuluhan. Saya percaya Bapak Ibu tidak seperti itu ya. Dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-10 dikatakan, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ya, roti untuk kita makan Tuhan sediakan. Tetapi bukan cuma roti untuk kita makan yang Tuhan berikan, tapi benih untuk kita tabur juga Tuhan sediakan. Artinya, jangan roti dimakan, benih juga dimakan. Ya, tapi ditabur benih itu. Supaya apa? Supaya menghasilkan buahnya. Ya, saudara, di dalam Amsal 11 ayat 24-25 firman Allah juga berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara, pilih yang mana? Ya, kita mau menyebar harta, mau banyak menabur. Karena makin banyak kita menabur, kita akan banyak menuai. Ya, jangan pernah takut, saudara, percayalah. Tuhan berikan kepada kita roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Seimbang kok saudara. Tuhan tidak pernah salah. Dia tahu yang terbaik. Justru Tuhan mau menilai seberapa sungguh, seberapa taat kita. Ketika Tuhan percayakan, kita mau nggak menabur? Kita mau nggak taat kepada Tuhan dan melakukannya dengan prioritas yang benar? Ya, nah saudara, kita juga tetapkan gaya hidup. Ada orang bilang ya, kebutuhan hidup itu relatif, betul. Orang dengan uang 1 juta sebulan bisa hidup, ya, bahkan bisa punya anak banyak, bisa sekolah, ya. Tapi ada juga orang yang 1 bulan 100 juta mungkin pembiayaannya, tapi kurang dan selalu berkekurangan. Itu adalah gaya hidup. Di mana kita mau? Sebagai anak Tuhan tentu kita harus bijaksana dalam hal ini. Amsal 13 ayat yang ke-7. Ada orang yang berlagak kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin tetapi hartanya banyak. Nah, jangan sampai nih saudara. Katanya apa? Biar nombok yang penting gaya katanya. Ya, janganlah. Mau jalan-jalan pinjam uang. Dulu pernah ada orang seperti itu. Pinjam uang, Pak. Buat apa? Kami mau jalan-jalan ke Singapura katanya. Waduh, saya bingung ya. Ada orang mau jalan-jalan kok pinjam uang. Nanti pulang jalan-jalan utangnya bagaimana, saudara? Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ingat ya, setia dalam hal perpuluhan. Tuhan sudah berikan 100%. Percayalah Tuhan akan percayakan lebih lagi. Tetapkan prioritas, batasi gaya hidup kita, menabur lebih banyak lagi. Karena dengan menabur banyak kita akan menuai banyak ya. Dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9 kita baca bersama. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Nah saudara, ayo saya ajak kita semua tetapkan prioritas yang baik. Ya, lakukan dengan taat di hadapan Tuhan. Tetapkan gaya hidup kita, jangan terbawa dengan keadaan. Tapi terus taat. Bayar perpuluhan, tetapkan apa yang menjadi kebutuhan harian, mingguan, bulanan, tahunan. Lakukan dengan disiplin yang baik. Saya percaya Tuhan pasti tolong. Ada orang bilang, Pak, bagaimana bayar perpuluhan? Apa yang saya punya aja masih kurang kok untuk 1 bulan. Saya mau ajak kita semua, ayo bertindak di atas iman. Ada begitu banyak kesaksian. Orang yang mungkin penghasilannya tidak cukup, tetapi ketika dia taat kepada firman Tuhan, justru ujiannya berhasil. Dan dia naik kelas, Tuhan percayakan lebih lagi, berkat yang lebih lagi kepada dia.
Ayo kita lakukan, ya. Yang terakhir saudara, untuk dapat menang atau untuk dapat merdeka dalam hal keuangan. Ya, yang keempat, kumpulkanlah harta di sorga. Ayub 1 ayat 21 berkata, katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita lahir ke dunia dalam keadaan telanjang, bukan? Dan kita pun akan mati. Tidak ada yang dapat kita bawa, bukan? Bahkan apa yang kita punya saat ini harus kita tinggalkan semuanya. Begitu banyak kesaksian, saudara. Saya tidak menentang orang yang mengumpulkan harta untuk anaknya, untuk keturunannya. Saya tidak menentang. Itu bagus bila memungkinkan, ya. Tapi pastikan prioritas tetap dilakukan lebih dahulu. Menabung adalah baik. Tetapi memberikan warisan takut akan Allah, memberikan warisan pendidikan yang baik, ya, hati yang baik, mental yang baik, moral yang baik. Saya percaya semua itu jauh lebih berharga daripada harta yang kita tinggalkan. Tidak sedikit, saudara, orang tua yang kaya raya meninggalkan hartanya yang begitu banyak kepada keturunannya, kepada anaknya. Ketika ayahnya, ibunya ini meninggal, justru anaknya saling menuntut, berkelahi, bahkan masuk di meja hijau pengadilan. Mereka ribut sedemikian rupa, dan tidak sedikit loh saudara yang sampai melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, pembunuhan dan lain-lain. Mengerikan, bukan? Memberikan warisan, kekayaan itu tidak salah sekali lagi. Tetapi ada jauh yang lebih penting. Berikan hati yang takut akan Allah. Berikan hati, ajarkan kepada anak-anakmu. Berikan hati kepada mereka sebagai warisan hati yang takut akan Allah. Ya, dalam Mazmur 73 ayat 25-26 katakan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Hendaklah kita memiliki hati yang seperti itu. Ya, di bumi tidak ada yang kita miliki sesungguhnya saudara. Semuanya hanya titipan. Katanya kita nih mirip tukang parkir atau kasir. Uangnya banyak, terima, tapi cuma buat setoran, bukan? Mobilnya banyak, tapi mobil orang titipan. Ya, jadilah pengelola yang baik dan bukan pemilik atas dunia ini. Seringkali kita berpikir, wah kita diberi otoritas untuk memiliki, menguasai, untuk mengelola loh saudara, bukan untuk memiliki. Baiklah kita memiliki sorga, memiliki kehidupan bersama Bapa jauh di atas semuanya. Miliki hati yang seperti itu. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, ya, tetapi Allah yang menjadi milik kita untuk selama-lamanya tetap bagi kita di dalam sorga. Baik Bapak Ibu, jadi ada 4 hal saya ingatkan kembali. Yang pertama adalah kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jangan malas. Yang tidak bekerja jangan makan, saudara. Ya, yang kedua jangan tamak. Kita harus bersyukur. Jangan serakah, semua ingin dimiliki. Ya, tapi lebih baik kita terus bersyukur karena Tuhan yang cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Jangan ingin lebih sehingga akhirnya kita diperdaya oleh kekayaan atau ingin kaya, ya. Yang ketiga, tetapkan prioritas dan konsisten lakukan prioritas itu. Apa yang menjadi kebutuhan harian, mingguan, bulanan, tahunan, lakukan dengan sungguh, ya. Dan apa yang menjadi tanggung jawab kita, perpuluhan, menabur, lakukan dengan baik. Semakin engkau setia, semakin Tuhan akan mempercayakan lebih lagi. Semakin engkau berani menabur, semakin banyak lagi engkau menuai. Itu janji Tuhan loh, bukan saya yang ngomong. Ya, yang keempat, yang terakhir tentunya kita harus mengumpulkan harta di sorga. Hidup kita yang sementara ini, ya, bukan harta yang harus kita tinggalkan kepada keturunan kita, tetapi takut akan Allah. Kasih kepada Tuhan, itu yang harus kita ajarkan. Pastilah, bukan hanya kita yang berbahagia, keturunan kita pun akan mengalami kasih karunia Tuhan dan mengalami kebahagiaan. Mari kita satu dalam doa.
Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Kami percaya Tuhan, Kau akan mengajar kami lebih dalam lagi. Roh Kudus memberikan kami pengertian supaya kami boleh memahaminya dan melakukannya dalam hidup kami. Tuntun kami Tuhan tahap demi tahap. Berikan kami hati yang baik, yang mau sungguh-sungguh taat kepada Tuhan untuk melakukan apa yang sudah kami dengar pagi hari ini. Hamba-Mu selesai berbicara, firman-Mu termeterai dalam hati kami, dan Roh Kudus terus berkata-kata di dalam hidup kami. Kami berdoa bersyukur untuk firman-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Hanya mereka yang sudah percaya pada Yesus Tuhan sebagai Juru Selamat dan penebus secara pribadi yang boleh menerima perjamuan kudus ini, ya. Yang sudah dibaptis tentunya akan sangat-sangat lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu, melalui perjamuan kudus ini juga kita diingatkan bahwa kita ditebus dengan tubuh Kristus dan darahnya yang tercurah di kayu salib bagi kita, supaya kita juga sungguh boleh menerima penebusan ini dan mengingatnya dalam hidup kita. Karena saat ini Tuhan hadir bersama kita. Ketika kita makan roti dan minum anggur ini, tentunya kita sungguh menerima tubuh dan darah Kristus yang sudah dikorbankan bagi kita semua. Sebelum kita menerima roti dan anggur ini, kita boleh satukan hati, kita berdoa, kita mohon ampun untuk segala dosa kesalahan pelanggaran kita, supaya kita sungguh dikuduskan, dilayakkan untuk menerima perjamuan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih anugerah-Mu Tuhan yang senantiasa Engkau curahkan atas kami. Kasih-Mu yang selalu baru buat kami. Engkau Bapa yang rela memberikan Tuhan Yesus, anak-Mu yang tunggal, untuk datang ke dunia menjadi penebus. Rela mati di kayu salib bagi kami semua, untuk menghapus, menyucikan segala dosa kesalahan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, biarlah pada saat ini kami menerima perjamuan dengan cara yang layak. Ampuni kami akan segala dosa kesalahan pelanggaran kami, baik dengan pikiran, perasaan, perkataan maupun perbuatan. Kuduskan kami Tuhan, supaya kami suci di hadapan Tuhan, darah Kristus basuh kami semua. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami bersyukur dan kami siap menerima perjamuan ini. Haleluya. Mari saudara, kita angkat roti dengan tangan kita tinggi-tinggi dengan penuh hormat di hadapan Tuhan, dan kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara yang kekasih, bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan dan ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini dengan sungguh mengakui tubuh Kristus yang terpaku di kayu salib bagi penebusan dosa kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya ajak kita semua mengangkat cawan anggur, boleh teh, boleh sirup, dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Saudara kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum anggur ini atau sirup ini dengan sungguh mengakui kita menerima darah Kristus yang tercurah di kayu salib bagi kita semua, bagi penebusan dosa kita semua. Sambil kita berjanji untuk menjadi saksi Tuhan sampai ia datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur oleh anugerah-Mu Tuhan, maka kami boleh menerima pengampunan dosa. Kau sudah menebus kami bukan dengan emas perak permata barang fana, tetapi Engkau menebus kami dengan tubuh dan darah-Mu sendiri yang terpaku di kayu salib. Terima kasih Tuhan, oleh karya penebusan-Mu maka kami yang berdosa sudah diampuni.
Walaupun dosa kami merah seperti kirmisi atau kain kesumba, Tuhan buat putih menjadi seperti salju dan bulu domba. Terima kasih Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, oleh karena Engkau sendiri yang sudah menyerahkan diri-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus, biar Engkau yang terus hidup di dalam kami, memimpin kami semua ke dalam seluruh kebenaran Allah, sehingga setiap kami, setiap hari boleh semakin diubahkan menjadi serupa dengan gambar Kristus. Kami percaya Tuhan, kami juga menerima segala anugerah yang Tuhan sudah sediakan. Kami diberikan kekuatan yang baru, kami yang lemah diberikan kekuatan, kelepasan, kemenangan. Kami yang berbeban berat diberikan kelegaan. Kami yang sakit oleh bilur-bilur Yesus kami disembuhkan. Bahkan kami yang sedang mengalami pergumulan Tuhan, kami percaya Engkau mendengar dan menjawab setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami gereja-Mu saksi sampai Tuhan datang kembali menyatakan karya Allah yang luar biasa, penebusan-Mu, kasih-Mu yang Kau curahkan buat setiap manusia. Terima kasih Bapa. Kami yakin kami bersama dengan seluruh gereja Tuhan di muka bumi adalah satu, di mana Yesus adalah kepala. Lakukan apa yang Kau pandang baik buat kami Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam sorga. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bersyukur untuk perjamuan ini. Kami berdoa juga bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, baik di Jalan Merak, di Ciampea atau Ranca Bungur, di Kahuripan, di Semplak, di Kandang Roda. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang akan terus menuntun kami. Setiap jemaat-Mu Engkau lindungi, jagai, berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan. Bahkan Tuhan yang akan terus memberikan hati yang mengasihi Tuhan, hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Sehingga setiap jemaat-Mu boleh semakin hari, semakin melekat, semakin cinta akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi kota kami, Bogor boleh menjadi kota shalom, kota yang penuh dengan otoritas, damai dan sejahtera Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, seluruh pimpinan dari tingkat pusat sampai ke daerah. Berikan roh yang takut akan Allah senantiasa, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini ke arah yang benar sesuai dengan ketetapan Tuhan. Sebagaimana firman-Mu berkata, hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Kau mengalirkan kemana Engkau mau ya Tuhan. Biar Indonesia boleh mengalami lawatan Tuhan. Indonesia boleh mengalami sejahtera yang dari Tuhan. Indonesia boleh mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Semakin cepat pulihnya, semakin kuat juga Tuhan. Kau yang tuntun bangsa ini berkemenangan juga di dalam Engkau. Kami berdoa secara khusus untuk Gereja Betel Indonesia juga. Ketua Umum kami, Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham bersama dengan seluruh keluarga, bahkan seluruh pengurus BPP, MP, MPL, Ketua BPD dimanapun berada, bahkan seluruh pejabat Gereja Betel Indonesia, jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada, Tuhan lindungi, jagai, bahkan jadikan kami sehati untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa bersyukur, menyerahkan segala doa kami ini dalam tangan Tuhan, dan kami siap untuk menerima berkat dari Engkau. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati pada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih teladan dari Tuhan Yesus, penyertaan kuasa kemenangan, sukacita dari Roh Kudus, menyertai Engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya dan menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.